Story of My Life. Hari ini aku kedatangan tamu, Coach Stephen. Yeay, luar biasa sekali ya bisa hadir di sini. Nah, sekarang aku mau tahu tentang, karena segmen ini kan Story of My Life. Jadi aku pengen tahu tentang kisah hidupnya Coach Stephen. Ya. Karena aku sudah pernah mendengar kesaksian dari Coach Stephen dan kesaksian itu luar biasa banget. Jadi kali ini silahkan Koko menceritakan tentang kisah hidup Koko di segmen Story of My Life ini. Ya, pertanyaan yang pertama nih yang aku mau tanyain sama Koko. Awal pertama kali Koko kenal dengan pergaulan yang buruk atau teman-teman yang bandel itu kapan? Tepatnya di SMP sih waktu itu ya. Di SMP udah mulai untuk macam-macam hal dilakukan, dari balapan liar, dari mabuk-mabukan gitu kan, tawuran. Ya pada umumnya anak-anak muda sedang mencari jati diri seperti apapun juga mereka untuk cari tahu gitu. Hal yang paling bandel yang pernah kamu lakuin waktu pas SMP itu apa? Yang paling bandel mungkin yang luar biasa kali kalau menurut saya pribadi sendiri juga gitu kan berpikirnya. Drugs sekali ya pada saat itu gitu. Nah, waktu pas pertama kali nyobain drugs itu gimana? Ya mabuk, awalnya mabuk memang. Selain mabuk juga membuat perasaan agak lebih tenang. Terlebih kalau misalnya kita lagi pusing dengan kadang kesel ataupun apa, jadi seolah-olah seperti kayak kita pakai itu untuk menenangkan diri aja. Tapi pada saat obat itu bereaksinya udah hilang, ya kembali lagi semuanya juga. Misalnya kita lagi punya masalah atau apapun ya kita merasakannya kembali, jadi hanya untuk sementara aja. Berapa lama nih pernah jatuh di dalam hal drugs ini? Kalau terhitung-hitung dari pertama kali saya untuk jatuh dan sampai terakhir di tahun 2014 titik balik saya kembali ke Tuhan dan dipulihkan itu tepatnya bukan kurang lebih tapi tepatnya 17 tahun. Wah, 17 tahun lamanya pada saat itu. Selama 17 tahun itu berarti benar-benar kalau misalnya nggak ada drugs itu gimana tuh kok rasanya? Wow, luar biasa ya. Segala cara mungkin saya lakukan pada saat itu. Apapun asal untuk mendapatkan drugs tersebut gitu. Apapun saya lakukan pada saat itu. Dari bentuknya seperti kayak kriminal ataupun apapun lah itu, pokoknya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan drugs tersebut. Jadi udah kayak kebutuhan yang banget gitu ya, kalau misalnya nggak ada tuh kayaknya gimana gitu. Iya, karena memang drugs itu sangat menyiksa sekali sebenarnya. Untuk awal-awal memang enak, enjoy, tapi dampaknya berkepanjangan itu pada saat kita tidak mengkonsumsinya drugs tersebut luar biasa, bahkan sangat luar biasa sakitnya. Itu yang kaki terasa kejang, panas dingin, mual, muntah. Tapi setelah kita pakai kembali obat tersebut, drugs tersebut, badan kita kembali normal seperti orang-orang normal gitu. Jadi tiap hari ya harus mengkonsumsi itu agar badan kita terasa normal. Jadi kalau nggak pakai itu seperti bukan orang normal. Sampai segitunya ya. Oke, nah terus yang menarik nih, tadi kan kau bilang di tahun 2014 ada apa sih di tahun 2014 ini? Ya, tahun 2014 itu titik balik saya untuk dipulihkan oleh Tuhan. Pertama saya kehilangan adik saya pada saat itu tahun 2014. Pada saat itu juga saya juga merasa saya tinggal anak lelaki satu-satunya nih di rumah gitu kan. Dan saya berpikir juga saya mau sampai kapan seperti ini gitu. Tapi pikiran dan hati bertentangan. Pikiran nggak bisa untuk menentukan apa yang harus dilakukan, tapi hati kayaknya harus lepas nih, tapi nggak sanggup, jujur nggak sanggup gitu. Betul.
Tapi di tahun 2014 itu di gereja tempat saya beribadah, mungkin mama pada saat itu berbicara kepada bapak gembalanya. Siapa tuh? Bapak gembala Palibe, Palibe Koridama, gitu. Papinya. Gitu. Mama berbicara kepada bapak gembala Palibe untuk ada niat untuk mau rehab saya di BNN Sukabumi. Dengan sigap bapak gembala untuk tiba-tiba langsung ayo saya antar. Dan besokan langsung datang ke rumah pagi-pagi. Beliau datang dengan Pak Silas, datang ke rumah. Berangkatlah kami semua ke sana. Diantar dengan Pak Gembala, Pak Silas, dan Mama dan saya gitu pada saat itu. Bahkan sampai di BNN di Lido Sukabumi yang mendaftarkan Bapak Gembala sendiri juga pada saat itu. Jadi mungkin saran saya kalau di gereja sini ada yang badung-badung gitu, saya tinggal bilang ke Bapak Gembala, dibawalah kalian. Betul. Tinggal bilang sama Bapak langsung dibawa ya. Betul. Jadi nggak boleh bandel-bandel ya. Ya saya bersyukur Tuhan pada tahun 2014 itu Tuhan pakai Bapak Gembala sebagai alatnya untuk memulihkan saya atau membangkitkan saya melalui caranya gitu kan. Tuhan kasih Bapak Gembala untuk antar saya ke sana, didaftarkan gitu kan, dan dengan mudah prosedurnya di sana segala semua dipermudah sampai saya menetap di sana. Sekolah karakter lah namanya gitu ya di sana gitu. Berapa lama tuh Pak? 6 bulan di sana. 6 bulan. Di sana 6 bulan. Akhirnya saya keluar bulan November tahun 2014 juga begitu. November. Nah, setelah saya keluar dari sana, entah kenapa beda rasanya. Beda rasanya seperti rehab-rehab sebelumnya yang saya sudah lakukan. Itu begitu keluar rehab, baru sampai rumah udah langsung pergi lagi, beli lagi, pergi lagi. Rehab di mana, keluar sampai rumah beli lagi gitu. Tapi pada saat di Lido Sukabumi benar-benar pulih sih, benar-benar pulih karena di Lido Sukabumi itu saya benar-benar menyerah. Arti kata menyerahnya itu seperti oke, ini saya udah buat komitmen, ini terakhir kalinya dan saya apapun terjadi gitu. It's enough gitu. Cukup. Ini udah cukup gitu istilahnya. Udah cukup semuanya karena udah banyak kejadian semuanya yang bikin saya sampai seperti ini keadaannya gitu. Itu aja sih. Pernah ngalamin jamahan Tuhan secara langsung gak nih? Soalnya kan ini kan dari tahun 2014 nih. Terus tiba-tiba bukan karena Om Ibe kan, bukan karena Papi kan, tiba-tiba langsung kayak begitu kan. Pasti ada campur tangan Tuhan dimana mungkin Koko dikasih mimpi atau apa gitu. Sampai yang membuat Koko tuh ngerasa memutuskan untuk oke, gue akan stop dan gue gak akan balik lagi gitu. Oke. Tahun 2014 itu juga kenapa saya bisa benar-benar sungguh-sungguh untuk berubah, untuk dipulihkan. Ada rasa takut sebenarnya. Ada rasa takut yang luar biasa karena seperti seolah-olah seakan-akan Tuhan berbicara langsung pada saya pada saat itu. Waktu itu saya sedang sebelum saya direhab, makanya saya berangkat pada saat itu. Itu ada 3 hal sebelum-sebelumnya, ada 3 hal yang Tuhan tunjukkan hingga saya itu makanya berangkat ke rehab pada saat itu. Gitu. Hal yang pertama yang Tuhan tunjukkan, saya pada waktu malam hari sedang dalam keadaan belum mengkonsumsi drugs tersebut. Jadi dalam keadaan sedang berjuang nih, sedang berjuang untuk nggak make, tapi badan lagi sakit sekali gitu rasanya. Pada saat itu tengah malam saya meluangkan waktu ke Tuhan, saya turun dari ranjang, saya berlutut pada saat itu, saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong kasih kekuatan, karena saya tahu saya itu udah nggak punya kekuatan ataupun nggak tahu harus bagaimana untuk lepas dari drugs tersebut gitu.
Akhirnya pada saat saya berdoa, tidak ada henti-hentinya itu air mata keluar. Karena seperti ada sosok seorang yang memeluk saya pada saat itu. Kalau yang peluk kita itu mungkin sahabat atau kekasih sekalipun, atau anak atau siapapun, ini beda rasanya. Seperti ada rasa kehangatan, ada rasa kasih sayang, campur aduk, beda. Itu yang bikin pada saat saya merasakan pelukannya itu, air matanya nggak pernah berhenti. Jadi saya ngerasakan kayak kedamaian, ngerasa kayak terjamah sama Tuhan lagi, yang memang saya benar-benar udah lama nggak pernah ngerasakan itu. Gitu kan. Ada kehangatan ya? Betul, ada kehangatan. Itu beda sekali rasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ngelihat ada sosok Tuhan Yesus pada saat itu dalam mimpi saya. Tuhan mengulurkan tangannya kepada saya pada saat itu, ikutlah dengan aku. Saya pegang tangannya dan saya dituntun, tapi saya terbangun pada saat itu. Dan yang ketiga, ini yang benar-benar di finalnya, saya harus buat putusan untuk stop, berubah, dan jangan pernah kembali lagi. Karena saya udah tahu, jikalau saya masih meneruskan ini, itu yang akan terjadi sama saya. Penglihatannya seperti lubang besar. Jadi ruang tamu saya itu jadi berubah seperti lubang, dan saya melihat di bawahnya itu seperti lahar mendidih kayak begitu. Itu besar sekali, dan anak saya, istri, orang tua udah di depan rumah pada saat itu, manggil saya, keluar sini, keluar. Saya cuma bisa bilang, iya saya mau keluar, cuma bagaimana caranya gitu. Karena saya melangkah juga nggak bisa karena besar lubangnya. Lari pun langsung lompat pun juga tetap nggak bakalan sampai ke depan. Tapi pada saat itu ada suara yang sampai saat ini saya nggak pernah hilang satu kata pun, yang masih terngiang di kuping saya. Itu suaranya bergema, besar suaranya, cuma berkata, "Hai anakku, jangan takut, langkahkan kakimu, aku menyertaimu." Entah kenapa, tanpa ada rasa keraguan pada saat itu, saya hanya melangkahkan kaki tanpa saya lari, tanpa saya lompat, hanya melangkahkan kaki. Saya sudah berada di depan bersama dengan anak-anak dan keluarga saya semua. Saya menoleh ke belakang. Kok bisa ya gitu kan, saya berpikir gitu, kok bisa ya gitu. Oh, berarti ini Tuhan benar-benar berbicara langsung sama saya. Jikalau mungkin Tuhan bisa tatap muka, mungkin Tuhan lebih berbicara ke saya bahwa istilahnya, nih kamu kalau misalnya masih teruskan dengan hal-hal seperti itu, inilah rumahmu, ataupun inilah yang akan terjadi selanjutnya pada dirimu gitu kan. Akhirnya ya udah, makanya pada saat itu saya bilang kepada mama pada saat itu, oke, saya mau direhab. Dan pilihannya ya tadi, Lido Sukabumi, dan Tuhan pakai Bapak Gembala Pali Bekori Dharma untuk bawa saya. Iya. Nah, setelah kejadian demi kejadian yang Koko alami, apa nih komitmen Koko selanjutnya? Dan mungkin bukan komitmen aja sih, pesan-pesan buat anak-anak muda yang ada di tempat ini atau siapapun yang nonton segmen ini. Karena saya jatuhnya dalam narkoba, dalam drugs, jadi pesan saya cuma sama seperti kayak kebanyakan orang atau kebanyakan yang orang-orang pernah alami seperti saya, pasti berbicara say no to drugs. Karena untuk dunia drugs itu, apapun yang kalian konsumsi itu bersifat kecanduan. Dan jangan pernah bilang untuk saya hanya sekedar coba-coba, hanya ingin tahu, atau cuma coba-coba aja seperti itu. Khusus untuk narkoba, jangan pernah coba-coba. Sekali kamu mencoba, pasti udah bermindset di pikiran kalian semua bahwa suatu saat pasti kalian akan memakai lagi. Pada saat misalnya kalian lagi ada masalah sebagai pelarian, tapi tanpa sadar memang hilang masalah kalian itu, tapi
akan berkelanjutan berpindah di ketergantungan drugsnya. Jadi tingkatannya malah Betul. Jadi buat teman-teman semua ya, tadi kan kita udah dengar kesaksian dari Coach Stefan. Coach Stefan pesen satu, say no to drugs. Dan satu lagi yang aku tangkap nih dari cerita Koko, gimana pun kita terjatuh di pergaulan buruk manapun, ketika kita benar-benar berserah sama Tuhan itu tetap mau kasih tangannya, mengulurkan tangannya untuk ada bersama dengan kita, benar ya Ko ya? Ya, di sini pun saya juga ambil kesimpulan bahwa dari semua kejadian masa lalu saya sampai Tuhan berbicara langsung melalui penglihatan seperti itu, saya garis kesimpulan benang merahnya bahwa istilahnya, oh iya ya, Tuhan tidak pernah melihat siapa kita pada saat kita berseru, kita mau mengandalkannya, gitu kan. Hal yang tidak mustahil menjadi istilahnya nggak mustahil lah buat Tuhan gitu ya. Hal yang bagi kita menurut kita tuh kayaknya mustahil, tuh buat Tuhan tuh nggak mustahil. Satu itu, kedua, memang Tuhan tuh mencari bukan orang baik, gitu kan. Memang ternyata Tuhan tuh nyari memang orang-orang yang seperti saya dan mungkin yang di luar sana yang masih dalam dunia seperti itu. Ayo come on, datang ke Tuhan, karena Tuhan memang mencari anda semua yang mungkin sama di masa lalu seperti saya gitu, yang mungkin belum bertobat pada saat ini. Jadi jangan pernah menganggap bahwa Tuhan tidak pernah melihat dan Tuhan tidak pernah mendengar. Enggak, Tuhan mendengar dan Tuhan melihat. Oke, thank you banget Coach Stefan buat story-nya. Ini sangat memberkati kami semua, dan ya di lain kesempatan nanti ya mungkin Koko bisa lebih lagi banyak menceritakan tentang pengalaman Koko yang menarik lagi bersama dengan Tuhan. Thank you banget ya Ko ya. Thank you, sama-sama Ica. Selamat pagi. Tuhan Selamat Yesus pagi. memberkati.